Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ramdhani dari Prodi Sistem Informasi C121 dengan NIM 2101011094. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek saya dengan mata kuliah pemrograman perangkat bergerak yang diampu oleh Bapak Sopini untuk memenuhi tugas UAS. Video ini dibuat untuk pembuatan aplikasi mobil menggunakan Flutter dan Node.js. Yang diperlukan yaitu adalah Visual Studio Code yang digunakan untuk text editor, XAMPP digunakan untuk MySQL, Node.js, dan Postman. Pertama, saya akan menjelaskan web service-nya. Langkah pertama yaitu koneksi.js. Koneksi ini digunakan untuk VS Code kehubung ke localhost dengan database SIDB. Bisa dilihat di sini database-nya sudah ada dan menggunakan host localhost dialek MySQL. Jika database berhasil terhubung, akan muncul berhasil connect database, dan sebaliknya jika tidak terhubung akan muncul gagal koneksi database. Kita masuk ke router. Pertama kita buat model mahasiswa dengan router get yang digunakan untuk menampilkan data. Codingannya seperti ini. Untuk tambah data menggunakan router post dengan codingan seperti ini. Jika data berhasil ditambah, akan muncul pesan dengan tulisan berhasil tambah. Jika data tidak berhasil ditambah, akan muncul gagal tambah. Untuk ubah data menggunakan router put. Jika data berhasil diubah, akan muncul pesan berhasil ubah. Jika pesan tidak dapat diubah, akan muncul gagal ubah. Hapus data. Hapus data menggunakan router delete. Jika data berhasil dihapus, maka akan keluar pesan berhasil hapus. Jika gagal, maka akan keluar gagal hapus. Kita masuk ke informasi.js di root. Pertama, sama dengan langkah mahasiswa tadi. Pertama, menggunakan atau membuat model informasi.js di root. Untuk tampil data menggunakan root get. Jika data berhasil tampil, maka akan pesan berhasil tampil. Untuk menambah data, kita menggunakan root post. Jika berhasil, maka berhasil tambah. Jika tidak, maka muncul pesan gagal tambah. Untuk ubah, kita menggunakan root put. Jika berhasil diubah, maka akan muncul berhasil ubah. Jika gagal, maka gagal ubah. Untuk hapus data, kita menggunakan root delete. Jika berhasil, mengeluarkan berhasil hapus. Jika gagal, gagal hapus. Selanjutnya kita ke galeri.js. Langkahnya masih sama.
kita buat dulu galeri modelnya. Untuk tampil data, kita menggunakan rootget. Jika data berhasil ditampilkan, maka berhasil tampil. Untuk ubah data, kita menggunakan postget. Jika berhasil ditambahkan, maka akan berhasil. Jika gagal, maka akan muncul gagal tambah. Untuk ubah data, kita menggunakan router put. Jika berhasil, maka berhasil ubah. Jika gagal, akan gagal ubah. Untuk hapus data, kita menggunakan router delete. Jika berhasil hapus. Jika tidak, maka gagal hapus. Selanjutnya kita ke app.js. App.js ini digunakan untuk mengoneksikan antara model dengan root. Kita menambahkan var dan app.use untuk mengoneksikan model dan router. Selanjutnya kita ke middleware.js. Middleware.js ini digunakan untuk mengamankan aplikasi. Nantinya di sini terdapat token atau password. Jika password atau token tersebut salah atau kosong, maka akan muncul pesan dengan token tidak valid untuk salah token dan pesan maaf tidak membawa token itu untuk token kosong. Untuk web service-nya sudah selesai sampai middleware.js. Setelah pembuatan web service tadi, selanjutnya kita membuat project terlebih dahulu. Di view, comment palette, Flutter, new project, application. Untuk nama foldernya kita bisa menyesuaikan dengan program atau nama kita sendiri. Kebetulan di sini saya sudah membuat project dengan nama SI21C1. Setelahnya kita install terlebih dahulu package-nya di pubspace.yml, yaitu carousel slider 4.2.1. Lalu kita ke main.dart. Main.dart ini ada beberapa import yang digunakan. Ini adalah import yang digunakan. Lalu selanjutnya kita ke final list dengan kode string. Ini digunakan untuk menampilkan beberapa gambar yang akan kita tampilkan di project kita. Ini saya sudah menambahkan 3 gambar yang akan digunakan. Selanjutnya kita ke menu, yaitu widget menu. Widget menu ini digunakan untuk menampilkan beberapa menu yang ada di project kita nanti. Selanjutnya ada gesture detector. Gesture detector ini digunakan agar beberapa menu yang kita buat tadi dapat diklik dan diisi data. Pertama ada klik menu profil. Klik menu profil ini kita masuk ke profil.dart. Di sini sudah ada codingannya. Setelah data kita masukkan, jika halaman
sudah bisa dipakai, maka keluar halaman profil. Kita buat halaman mahasiswa, begitu juga untuk mahasiswa dengan beberapa tabel, yaitu tabel NIM, nama, dan alamat. Selanjutnya ada informasi DAT. Informasi DAT ini juga menambahkan beberapa informasi berupa gambar, judul, atau konten. Selanjutnya ada galeri. Galeri ini nanti dapat menampilkan beberapa gambar yang sudah kita masukkan ke menu galeri. Ini adalah hasilnya. Untuk slide gambarnya yang sudah saya download ada ini, dan ini. Ada 3 gambar yang sudah saya masukkan. Selanjutnya ada menu profil, tapi maaf belum saya masukkan data-datanya. Ada menu informasi, baru seperti ini. Ada menu galeri yang sudah menampilkan gambar. Ada menu mahasiswa, sudah menampilkan data mahasiswa. Jika akan ditambah, kita tambah pertama adalah NIM. NIM-nya ada 2101011080 atas nama Rita. Alamatnya Pacitan. Kita save. Berhasil menambahkan data atas nama Rita. Jika nama Rita ini akan di-delete, maka klik delete. Datanya berhasil dihapus. Untuk selanjutnya kita buka Flutter Build APK di CMD. Hasilnya akan seperti yang warna hijau ini. Lalu, untuk menghubungkan ke Android, kita perlu buka di project kita, klik build di app, output, dan apk. Dan ini APK ini di copy ke Android masing-masing pengguna project tersebut. Mungkin nanti untuk hasil di Android-nya bisa saya tampilkan di akhir. Untuk aplikasi yang sudah terhubung ke Android, ini bisa kita lihat. Tampilannya sudah sama yang di laptop, tetapi ini menu-menu ini hanya bisa diklik-klik saja karena data-datanya yang terhubung ke localhost itu belum ada di Android-nya. Jadi menu profil masih seperti ini, informasi masih loading,
karena menampilkan gambar. Galerinya juga masih loading, menampilkan gambar juga. Untuk data mahasiswa juga masih loading, tetapi ini bisa ditambahkan. Saya tambahkan 2101095 atas nama Dinda. Tetapi mungkin ini belum bisa di save, masih lama di save-nya karena tidak terhubung ke localhost. Jadi ini yang sudah terhubung ke Android, tetapi mungkin belum maksimal karena beberapa step yang seperti localhost belum terhubung ke Android tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.